Baik Bapak Ibu, kita mulai acara kita di malam hari ini Bapak Ibu ya, sambil nanti nunggu jamaah lain hadirin yang join, kita mulai agar efektif waktu kita di malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa amma ba'd. Segala puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena tentu atas segala karunia darinya lah kita semua Allah perkenankan berkumpul di malam hari ini. Tentu dengan niat mulia Bapak Ibu. Niat kita adalah menuntut ilmu sebagai persiapan manasik haji yang insya Allah tahun ini akan Bapak Ibu semua laksanakan. Amin Allahumma amin. Kemudian Bapak Ibu, salawat serta salam, tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga beliau tanpa terkecuali, kemudian para sahabat beliau tanpa terkecuali, dan semoga kita semua termasuk pengikut setia beliau yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah yang telah beliau ajarkan, dan semoga di hari akhir kelak Allah karunia kita dengan syafaatul usma. Amin, Allahumma amin. Yang kami hormati CEO Abdullah Group, Bapak Muhammad Hadi Abdurrahman, Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian yang insya Allah dimuliakan oleh Ta'ala dan kami hormati pula Ustadz Abdurrahman Zahir, Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau juga telah hadir di tengah-tengah kita. Dan Bapak Ibu semua jamaah haji Abdullah Group tahun 2025 atau 1446 Hijriah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Semoga Bapak Ibu semua Allah karuniai dengan kebarokahan dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu semua, kabarnya bagaimana Bapak Ibu? Semoga dalam lindungan Allah Ta'ala, kemudian dalam kebaikan Bapak Ibu, dan lancar dalam menjalankan aktivitas sehari-hari Bapak Ibu. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita berjumpa lagi di pertemuan ketiga Bapak Ibu ya. Ini pertemuan ketiga, semoga Bapak Ibu tetap semangat semua. Dan ini dijadikan ikhtiar Bapak Ibu, kita untuk menuntut ilmu, manasik haji, insya Allah nanti bersama Ustadz Abdurrahman Zahir. Baik Bapak Ibu, jamaah Wabdullah Group yang insya Allah dimuliakan oleh Ta'ala, saya lanjut ke acara berikutnya yaitu sambutan kemudian update Bapak Ibu yang insya Allah disampaikan oleh CEO Wabdullah Group, Bapak Muhammad Hadi Abdurrahman SPDI. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana kita harus selalu ingat dan harus selalu bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita, di antaranya nikmat sehat. Alhamdulillah semua jamaah yang sudah bergabung diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat longgar, dan calon-calon tamu Allah jamaah haji Wafdullah Group yang alhamdulillah sudah bisa hadir di acara manasik pada malam hari ini dan insya Allah akan berangkat haji, ya, menunaikan rukun Islam yang kelima yang insya Allah bulan Mei. Alhamdulillah ini adalah suatu nikmat. Di sisi lain kita bisa menikmati agama Islam yang manis, ya, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah adalah agama Islam, dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima. Akan melaksanakan rukun Islam yang kelima. Ini adalah suatu nikmat yang luar biasa Bapak Ibu yang diberikan kepada kita.
dan kita menjadi duyufullah, menjadi wafdullah. Ya, namanya aja tamu Allah Bapak Ibu. Tamu Allah itu berarti dipilih. Nah, berarti Bapak Ibu di sini ya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tamu-tamunya. Dan haji Bapak Ibu, Masya Allah. Ini adalah ibadah yang sangat besar, yang sangat mulia. Al-hajju mabrur laisalahu jazaun ilal jannah. Tidak ada balasan yang pantas bagi haji yang mabrur kecuali surga. Maka pada pertemuan malam hari ini saya mengingatkan semuanya jamaah dan saya sendiri Bapak Ibu khususnya ya untuk selalu bersyukur karena Allah ya, karena Allah senantiasa memberikan nikmat kepada kita, nikmat sehat, nikmat longgar. Terlebih lagi kita insya Allah menjadi tamu-tamu Allah, menjadi jamaah haji di tahun 2025 atau 1446 Hijriah. Alhamdulillah Alamin, Bapak Ibu. Alhamdulillah tidak terasa Bapak Ibu sudah masuk di bulan Februari, yang mana sebulan sebelumnya kita sudah manasik ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah dari bulan Desember, Januari, dan sekarang sudah masuk bulan Februari, dan tidak terasa sebentar lagi kita juga sudah memasuki bulan suci Ramadan. Masya Allah. Ya, jadi waktu terasa cepat sekali ini. Ya, Alhamdulillah, Bapak Ibu, kami berharap semoga semuanya diberikan sehat walafiat. Ya, Bapak Ibu bisa terus mengikuti rangkaian demi rangkaian yang kami selenggarakan, ya termasuk manasik, ya manasik haji ini, walaupun lewat Zoom, walaupun lewat online, ya insya Allah kita juga akan mengadakan manasik secara offline, ya Bapak Ibu. Insya Allah di bulan Syawal kita akan mengadakan manasik offline yang insya Allah sekalian praktek Bapak Ibu. Dan Alhamdulillah untuk materi sudah disampaikan oleh Ustadz Abdurrahman Zahir dari mulai bulan Desember, Januari, dan sekarang akan ketiga kali. Dan Alhamdulillah juga jamaah sudah dikirim perlengkapan semua. Ya, Alhamdulillah, insya Allah sudah sampai di jamaah masing-masing. Dan ada buku doa, nah itu bisa terus dideres, Bapak Ibu bisa terus dibaca. Ya, karena ya insya Allah mudah ya Bapak Ibu, doa-doa haji dan umroh itu ya singkat-singkat, ya insya Allah semuanya dimudahkan. Gitu Bapak Ibu. Dan Alhamdulillah untuk persiapan keberangkatan di tahun 2025 ini, Alhamdulillah sudah mulai proses visa ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi kemarin kita juga sudah minta pas foto, yaitu tujuannya untuk foto Bapak Ibu di visa nanti. Ya, jadi Alhamdulillah, Insya Allah Bapak Ibu, kita sudah mulai proses visa furoda. Ya, jadi sudah tahapannya sudah mulai proses. Jadi kita sudah mulai entry data Bapak Ibu semuanya, dan Alhamdulillah semuanya sudah lengkap data-data Bapak Ibu, baik scan paspor maupun pas foto, kemudian KTP. Alhamdulillah semuanya sudah lengkap. Nah, Bapak Ibu, ini adalah ikhtiar kami ya untuk mendapatkan visa Furoda, dan sudah kami entry, dan mudah-mudahan Bapak Ibu Allah mudahkan, Allah lancarkan. Terus Bapak Ibu berdoa ya. Bapak Ibu terus berdoa ya supaya ibadah haji 2025 ini dimudahkan, dilancarkan, dan visa Bapak Ibu semua bisa keluar dengan tepat waktu. Nah, itu terkait visa ya Bapak Ibu. Jadi posisinya sekarang insya Allah ya Bapak Ibu sudah kita proses dan sudah kita entry data-datanya Bapak Ibu, baik dari manifest maupun scan paspor dan pas fotonya. Alhamdulillah juga terkait komponen tiket, Alhamdulillah juga sudah kami booking ya Bapak Ibu, seperti yang kami sampaikan di pertemuan sebelumnya, yang insya Allah jamaah akan diberangkatkan tanggal 22 Mei. Ya, insya Allah tanggal 22 Mei, Bapak Ibu persiapan ya baik secara fisik, mental, ya kemudian keilmuannya, hatinya. Jangan lupa wa atimul hajja wal umrata lillah Bapak Ibu. Sempurnakanlah haji dan umroh lillah karena Allah. Jangan sampai ada niat-niat yang lain. Ini dipersiapkan mental, fisik ya, terutama fisiknya juga Bapak Ibu, karena musim tahun ini Bapak Ibu masih masih musim panas ya Bapak Ibu ya, di tanggal bulan Mei sampai bulan Juni itu masih musim panas, karena kita nanti pelaksananya bulan Mei dan bulan Juni. Yang insya Allah Bapak Ibu wukuf di Arafah, Al-Hajju Arafah
haji itu di Arafah. Yang insya Allah wukuf di Arafah itu tanggal 5 Juni. Ya Bapak Ibu, 5 Juni itu bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Itu perkiraannya Bapak Ibu ya, karena nanti akan ada sidang isbat ya, menentukan kapan Ramadan, kapan masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Nah, untuk perkiraannya mengikuti kalender yang ada di Google Bapak Ibu, yaitu menunjukkan pada tanggal 5 Juni 2025. Jadi kita sudah standby berarti 10 hari ya Bapak Ibu ya. Tanggal 22 ya sekitar 10 hari lah, sekitar 10 hari atau 2 minggu sebelum pelaksanaan wukuf ya Bapak Ibu ya. 5 tambah 8 ya 13 benar ya. Jadi sekitar 13 hari kita menunggu wukuf dan kita sudah berangkat ya 13 hari sebelum wukuf kita sudah berada di Saudi. Yang insya Allah Bapak Ibu rutenya yaitu kita akan ke Madinah dulu ya insya Allah dari Jakarta kita landing di apa namanya Bapak Ibu di Saudi ya di Jeddah, kemudian kita melanjutkan ke Madinah, kemudian di Madinah kita 4 hari 3 malam, kemudian kita melanjutkan ke Mekah, dan kita insya Allah akan mikot di Bir Ali, dan kita langsung niat di situ, dan nanti akan dibimbing oleh Al-Ustadz langsung, Ustadz Abdurrahman Zahir, dan insya Allah naik kereta cepat ya Bapak Ibu ke Mekah, kemudian ke Mekah kita masuk Hotel Mekah, kemudian Hotel Mekah kita 5 hari ya, 5 hari, kemudian kita masuk hotel transit Bapak Ibu. Nah, kemudian kita persiapan haji tanggal 8 Dzulhijjah, insya Allah kita sudah menuju ke Mina untuk tarwiyah. Nah, Bapak Ibu, di sini kami sampaikan rangkaian ibadah haji secara singkat, itinerary ya. Jadi insya Allah tanggal 11 Juni kita sudah balik ya dari Jeddah menuju Jakarta. Jadi setelah pelaksanaan haji, kita langsung balik ke Jakarta. Karena Madinah sudah di awal, Mekah juga sudah. Kemudian kita tinggal pelaksanaan haji, tanggal 8 Dzulhijjah itu kita tarwiyah Bapak Ibu, melaksanakan sunnah haji, ya walaupun tarwiyah ini sunnah, tapi kita usahakan wafdullah, sunnah, wajib, rukun, kita kerjakan semua. Insya Allah, Allah berikan kemudahan, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesehatan kepada semua jamaah, la haula wa la quwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, insya Allah kami eh, sebagai penyelenggara ingin semua jamaah ibadah hajinya sempurna ya bisa melaksanakan sunnahnya bisa melaksanakan rukunnya ya kalau rukun itu ya tidak boleh ditinggalkan tidak boleh diganti ya jadi suatu keharusan ya termasuk niat kemudian wukuf di Arafah tawaf ifadah dan sa'i haji kemudian wajib haji juga kami usahakan sebagai penyelenggara semua jamaah bisa melaksanakan ya bisa melaksanakan. Nah, jadi tanggal 8 kita tarwiyah, tanggal 9 kita wukuf di Arafah, ya. Tanggal 9 Dzulhijjah kita wukuf di Arafah, dari pada duhur sampai tenggelamnya matahari. Kemudian malamnya kita mabit di Musdalifah. Setelah mabit di Musdalifah, ya tanggal 10 itu, Bapak Ibu, kita bisa langsung tawaf ifadah, ya, atau kita bisa ke Mina. Ya, tapi insya Allah Wafdullah memilih kita langsung ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah agar rukun hajinya bisa selesai ya bisa langsung selesai ya insya Allah pagi hari kita melakukan tawaf ifadah di tanggal 10 kemudian kita langsung sa'i haji kemudian lukar baru kita ke Mina ya insya Allah kita melempar jumroh di Mina dan kita stay di tenda Mina sampai tanggal 12 untuk nafar awal untuk nafar akhir sampai tanggal 13 Dzulhijjah jadi tanggal 12, tanggal 13, insya Allah kita di Mina. Nah, insya Allah Wafdullah juga memfasilitasi sampai nafar sani Bapak Ibu. Nah, jadi kita mau, ya tadi yang saya sampaikan di awal, kita mau jamaah Wafdullah ibadahnya bisa sempurna. Tidak ada yang dilewatkan. Mabit di Musdalifah juga kita harus mabit, tidak murur. Ya, jadi kita mabit di Musdalifah juga, kita tawaf ifadah, kita sa'i haji, kita lempar jumroh Aqobah, kemudian kita mabit di Mina, kemudian kita lempar jumrah Usta Aqobah di tanggal 11 12 ya dan tanggal 13 kalau nafar akhir. Nah, Bapak Ibu, itu yang paling penting Bapak Ibu dari semua yang kami sampaikan, yang saya sampaikan yaitu yang paling penting adalah niat Bapak Ibu ya. Hati ini betul-betul Bapak Ibu kita jaga betul-betul kita tata ya supaya yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adaba
yarjuna rahmatahu, mengharapkan rahmatnya Allah dalam kurung berupa surga, ya maksudnya surga, dan ingin terhindar wa yakhafuna adzaba, dan ingin terhindar dari siksa nerakanya Allah. Tidak lain tidak bukan, ya tujuan kita hidup di dunia ini hanya untuk ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Jadi Bapak Ibu itu ya yang betul-betul harus ditanamkan dari sekarang, niat mukhlisillah karena Allah, ingin berhaji, ingin mendapatkan surga, ingin mulia di dunia dan pastinya di akhirat. Dan Bapak Ibu jangan lupa terus berdoa, ya Bapak Ibu terus berdoa karena Bapak Ibu calon tamu-tamunya Allah semuanya. Ya, semoga dimudahkan prosesnya, semua dimudahkan, dan Bapak Ibu supaya Bapak Ibu juga menjaga fisiknya masing-masing, ya. Mulai Bapak Ibu olahraga, ya. Em, Bapak Ibu jalan kaki, ya paling mudah itu olahraga itu jalan kaki, dan jalan kaki ini paling bagus Bapak Ibu karena semua organ tubuh akan merasakan manfaatnya gitu. Jalan kaki santai aja Bapak Ibu, mungkin keliling komplek ya pagi hari, ya, kena sinar matahari itu luar biasa Bapak Ibu. Insya Allah Bapak Ibu sehat ya, jalan pagi, kemudian makan makanan yang sehat Bapak Ibu, ya jangan makan makanan yang kurang sehat, ya kita makan makanan yang sehat, yang bergizi, ya. Kalau perlu kita tambah vitamin, Bapak Ibu. Yang tadinya mungkin tidak ada vitamin, kita beli vitamin, ya, habatus sauda, ya, mungkin zaitun, ya, silahkan Bapak Ibu. Dan mungkin bisa Bapak Ibu stok air zam-zam juga di rumah, ya. Karena zam-zam ini syifaun min kulli da'in, obat dari segala macam penyakit. Ya, terus Bapak Ibu ikhtiar supaya badannya sehat, karena haji ini adalah ibadah fisik juga Bapak Ibu. Ibadah fisik. Karena tadi itu yang kami bilang Bapak Ibu, Al-Hajju Mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Hadiahnya surga. Jadi perjuangannya juga akan besar juga Bapak Ibu, ya, termasuk fisik, ya, fisik. Semoga Allah mudahkan karena waktunya dibagi-bagi. Saya cuma 15 menit pas ini 2018 ya 2020 saya selesai Bapak Ibu. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah lancarkan, semoga Allah mudahkan, semoga Allah lancarkan, semoga Bapak Ibu sehat, ya. Allah berikan kekuatan, kesehatan, dan Bapak Ibu bisa beribadah haji di tahun 2025 dengan aman, selamat, lancar, dan barokah. Dan Bapak Ibu bisa melaksanakan sunnah, wajib, dan rukun haji di tahun 2025. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Jazakumullah khairan, dan jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu untuk menghubungi Wafdullah apabila Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, perihal apapun itu jangan sungkan-sungkan, langsung aja WA, baik ke nomor admin atau langsung ke saya juga boleh. Ya Bapak Ibu, insya Allah kami pas respon, dan kami akan terus ya Bapak Ibu memberikan info-info terupdate untuk seputar haji di tahun 2025. Jazakumullah khairan, itu aja yang bisa kami sampaikan Pak Miko. Jazakumullah khairan, terima kasih. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Muhammad Fadi Abdurrahman selaku CEO Obdor Group. Alhamdulillah Bapak Ibu, demikian tadi beberapa update penting dari beliau. Insya Allah itu bisa menjadi acuan Bapak Ibu. Kemudian nanti yang beliau sampaikan itu jangan khawatir Bapak Ibu, akan ada juknisnya tersendiri. Nanti akan kami rilis. Baik Bapak Ibu, kita lanjut sesi berikutnya kepada Al-Ustadz Abdurrahman Zahir, Hafizahullah Ta'ala. Pada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلفه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنا إلا هالك اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu calon tamu Allah, jemaah haji tahun 1446 Hijriah insyaallah taala, yang semoga Allah muliakan, Allah berkahi, dan Allah limpahkan segala rahmatnya kepada kita semua pada malam hari ini. Melanjutkan pembahasan berkenaan dengan manasik, yang dimana kita sudah sampai pembahasan sa'i, yang sa'i ini merupakan ibadah yang dilakukan pasca tawaf, sehingga sa'i tidak bisa dilakukan selain daripada selesai tawaf. Oleh karenanya kalau sa'i dulu baru tawaf, maka tidak sah ibadah sa'inya. Semua baik haji maupun umroh, maka sa'i dilakukan setelah tawaf. Dalam hal ini, ketika seseorang berangkat haji, berarti dirinya melakukan tawaf ifadah kemudian sa'i. Tentu kalau dia melakukan ibadah umrah, maka dia lebih dahulu perform umrah layaknya biasa. Akan tapi ketika di hari di mana dia berhaji, tepatnya ketika dirinya telah di tanggal 10 Zulhijjah, maka dirinya bisa melakukan salah satu rangkaian daripada ibadah haji untuk melaksanakan 2 dari 3 untuk bisa tahallul pertama, yaitu bisa dia melempar jumrah Aqabah, dan juga setelahnya bisa melakukan tawaf dan sa'i. Itu juga salah satu yang bisa dilakukan. Sekaligus juga kalau disempurnakan tiga-tiganya, dia tahallul dengan mencukur rambutnya. Oleh karenanya ibadah sa'i ini adalah ibadah yang pernah dilakukan oleh Hajar. Jadi pelopor sa'i pertama adalah Hajar. Effortnya, berlarinya dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa, merupakan manifestasi daripada ikhtiar. Itu syarat dari sempurnanya tawakal. Seorang ketika dia mau bertawakal, maka harus diawali dengan ikhtiar. Nabi SAW, beliau ketika perang saja, beliau menggunakan baju besinya 2 lapis. Beliau menggunakan milfar, helm. Ini menunjukkan bahwa sempurnanya tawakal justru dengan ikhtiar. Dan ternyata hasil itu tidak selaras dengan apa yang diusahakan terkadang. Hajar mencari air di Safa, mencari air di Marwah, tapi ternyata airnya keluar tidak dari Safa, tidak pula keluar dari Marwah, tapi justru keluar di sebelah kaki mungil Ismail, hasil kepakan dari sayap malaikat Jibril. Ini menunjukkan bahwa konsep hasil tidak akan mengkhianati usaha itu salah. Yang benar adalah hasil mutlak Allah yang menentukan, sedangkan ikhtiar atau usaha bagian daripada ibadah. Maka boleh jadi seringkali hasil itu tidak sesuai dengan usaha kita, karena memang Allah lah yang menentukan hasilnya, sedangkan tugas kita hanya berusaha. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita selesai daripada tawaf, kita selesai daripada meminum air Zam-Zam, kemudian kita menuju tempat sa'i, tempat di mana dahulu Ibunda Hajar berlari di sana, tempat di mana dahulu Ismail diletakkan di dekat sana. Kita mengucapkan doa inna safa wal marwata min sya'airillah. Ada lanjutan ayat ini, faman hajjal baita bi atawara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Itu versi lebih panjangnya, lebih bagus. Tetapi bila kita kesulitan dalam menghafal, maka bisa membaca inna safa wal marwata min sya'airillah, dan itu sudah cukup. Sudah cukup. Tapi benar Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sa'i, maka kita juga mengatakan abda'u bima bada Allahu bih. Abda'u bima bada Allahu bih. Aku memulai atas apa yang pernah Allah telah mulai. Barulah setelah itu kita berada di atas Safa sambil mengangkat kedua tangan menghadap Ka'bah, dan kemudian kita membaca Allahu Akbar 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasar 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Kemudian doa bebas. Kemudian zikir lagi. Kemudian doa bebas lagi. Kemudian zikir lagi. Sehingga takbir 3 kali. Zikir, doa bebas, zikir, doa bebas, zikir. Sehingga zikir 3 kali. Dan di tengah-tengah zikir tersebut ada 2 doa bebas. Itu dibaca di Safa dan juga di Marwah. Dan starting kita dari Safa. Kalau kita sa'inya tentu ya ketika haji,
ramai, tapi memang tidak seramai Ramadan ya. Ramadan lebih ramai lagi. Tapi umumnya ramai juga. Maka biasanya kita baru kedapatan sering itu di lantai atas, lantai satu, lantai dua. Maka kita bisa tinggal cari di mana letak lantai tersebut mengarah. Kalau lantainya mengarah ke kanan, berarti kita ke arah ke kanan. Lantai mengarah kiri, berarti kita ke arah kiri. Karena arah tersebut itu arah kiblat, arah Ka'bah. Kalau di lantai dasar, kita bisa melihat dengan jelas Ka'bah di Safa. Kalau di Marwa sudah tidak kelihatan. Tapi kalau di Safa kelihatan. Nah, dari situlah kita membaca doa, berharap bahwa kita mendapatkan pahala sebagaimana Ibunda Hajar. Begitulah sunnah yang dilakukan oleh Ibunda Hajar, sehingga semua umat yang melakukan sa'i mendapatkan pahala lah Ibunda Hajar. Jutaan bahkan miliaran orang yang telah melakukan sa'i, maka Ibunda Hajar mendapatkan pahala karena syariat sa'i pertama kali dilakukan oleh Ibunda Hajar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penampakan sa'i di lantai dasar, dan bagi laki-laki sunnahnya sampai sampai dekat ke batu ini, dekat ke ya ke tumpukan batu ini. Dan kita nantinya akan menghadap kepada kiblat, kemudian kita membaca kalimat daripada zikir yang telah kami sampaikan tadi. Di sinilah letak di mana sa'i berada. Lampu hijau di depan itu nantinya kita akan membaca doa Rabbighfir warham innaka antal azizul akram. Ini dahulu ya. Kalau sekarang sudah tidak bisa naik di atas batu-batu ini. Kalau dulu masih bisa, sekarang sudah tidak bisa. Sekarang hanya dipagari saja karena banyaknya yang jatuh di sana. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, ketika turun dari sofa menuju Marwa, maka di lampu hijau laki-laki disunahkan berlari. Larinya cepat, bukan lari pelan ya, tapi lari cepat. Lari betul-betul lari. Dan wanita hanya disunahkan jalan saja. Laki-laki maupun wanita disunahkan membaca Rabbighfir warham innaka antal azizul akram atau Rabbighfir warham wa antal azizul akram. Kedua riwayat ini benar dan kita mengucapkan sambil berlari kalau laki-laki, perempuan hanya jalan. Ustadz, kenapa kalau laki-laki berlari sedangkan perempuan jalan? Kenapa kok seperti itu? Padahal Ibunda Hajar dahulu yang lari. Karena itu dulu turunan kan, dulu landai, dulu turunan. Maka Ibunda Hajar lari. Mau tidak mau harus lari karena turunan. Sekarang kenapa yang lari malah laki-laki bukan perempuan? Jawabannya karena wanita di zaman sekarang sa'inya bersama laki-laki. Sehingga mudarat untuk lari lebih besar dibandingkan laki-laki. Adapun dahulu Ibunda Hajar sendirian di sana, tidak ada yang melihat, kecuali Ismail saja, itu pun masih bayi. Maka tidak ada kekhawatiran auratnya tersikap. Kalau wanita lari, maka khawatir auratnya tersingkap. Maka wanita hanya jalan saja, tidak lari. Ketika sampai kita di Bukit Marwa, maka kita mengucapkan kalimat yang sama seperti di Bukit Safa. Yaitu takbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu kita mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Sama. Kemudian doa bebas, kemudian zikir lagi, kemudian doa bebas lagi, kemudian zikir lagi. Sama. Dan pekerjaan dilakukan 7 kali. 7 kali itu dari Safa ke Marwa, Marwa ke Safa terhitung 1. Safa ke Marwa 1, Marwa ke Safa 1. Sehingga kita akan start di Safa dan akan berakhir di Marwa. Dan selama sa'i, Safa Marwa, kita disunahkan membaca doa dan zikir yang bebas. Jadi tidak ada batasan bacaan zikir-zikir tertentu selama kita berada di sana. Tapi menurut Allah Subhanahu wa taala, maka usahakan kita sudah mulai banyak menghafal doa-doa yang berasal dari Quran, doa-doa yang berasal dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah sebaik-baik doa. Sebaik-baik doa adalah doa yang pernah diucapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, sekaligus pernah diucapkan langsung oleh lisan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka kita cukupkan dengan doa-doa itu saja, itu sudah baik sekali. Tetapi lebih bagus lagi bila kita ketahui maknanya, bila kita resapi kandungannya, dengan demikian kita bisa bertambah imannya selama kita melakukan ibadah tawaf dan sa'i. Lihatlah apa yang dikatakan oleh Nabi SAW dari hadits Aisyah.
innama ju'ila at-tawafu bil baiti wa baina as-safa wal marwa wa ramyul jimar liiqamati dzikrillah. Karena tujuan daripada tawaf, tujuan daripada sa'i, tujuan daripada melempar jumrah itu untuk menegakkan zikir kepada Allah. Maka ketika sudah tidak ada tahu lagi kita mau doa apa, perbanyak saja zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah. Itu lebih baik daripada bercanda, daripada diam, daripada mengobrol. Tapi menurut Allah Subhanahu wa taala ini ya bentuk atau area daripada sa'i. Jadi Safa dan Marwa start di Safa, berakhir di Marwa. Dan jarak dari Safa ke Marwa kurang lebih 450 meter. 450 meter dikali 7. Dikali 7. Kurang lebih sekitar 3 kilometer berarti kan. Sekitar 3 kilometer. Bapak Ibu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita sa'i, maka kita disunahkan untuk kemudian melakukan rangkaian ibadah haji berikutnya, yaitu mencukur rambut. Bagi wanita hanya taksir saja, hanya diambil sedikit rambutnya di ujung. Bagi laki-laki maka dibotak lontos. Karena bagi laki-laki nantinya tentu akan dicukur juga, di mana di awal-awal pertama kali umroh itu kan cukur, maka dicukurnya itu cukur yang bukan botak lontos. Ya, pada saat tawaf umroh, beres tawaf kemudian sa'i, beres sa'i kemudian tahallul, maka tahallulnya jangan dihabiskan rambutnya pada saat umroh. Tapi kemudian baru kita botak habis ketika sa'i untuk haji. Sebagaimana hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi SAW mengatakan, laisa 'alan nisa'i halqun. Bagi para wanita tidak ada botak. Inna ma'alan nisa'i taqsir. Bagi wanita hanya dipotong sedikit saja. Bahkan Ibnu Munzir mengatakan bahwa ajma'a kullu man nahfadhu anhu min ahli ilm, sepakat ahlul ilmi bahwa orang-orang yang botak al-asla' yumirru ala ra'sil Musa waqtil haq. Jadi kalau orang yang sudah botak di awal, udah nggak ada lagi rambutnya, misalkan pas umroh dia botak, gimana tata cara dia tahallulnya? Caranya adalah imrol Musa. Nah, ini ya. An yumirru ala ra'sil Musa. Jadi pisaunya itu cuma formalitas doang, ditaruh di kepala, tak 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 gitu. Ya kan udah nggak ada rambutnya. Tapi makanya saya sarankan ketika tawaf ketika umroh itu tahallulnya jangan dibotak full, tapi cuma dicukur dikit saja. Jadi baru dibotak full pada saat haji. Ya. Rawaina dzalika Ali bin Umar, Ali wa bin Umar. Itu meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Tapi menurut Allah Subhanahu wa taala, syarat sah sa'i di mana amalan harus dikerjakan ketika sa'i tidak bisa ditinggalkan. Siapa yang meninggalkan salah satu saja dari syarat sa'i maka tidak sah sa'inya. Apa saja syarat sah sa'i? Yang pertama, sa'i harus didahului dengan tawaf. Sehingga kalau sa'i itu dilakukan sebelum tawaf maka tidak sah sa'inya. Kemudian dimulai dari Bukit Safa berakhir ke Bukit Marwah. Kemudian menyempurnakan 7 putaran. Sehingga 7 kali. Kalau kurang tidak dianggap. Kalau lebih pun dianggap pada dasarnya dia tidak memenuhi sunnah Nabi SAW. Kemudian dilaksanakan di tempat sa'i, yaitu tempat yang ada di antara Bukit Safa dan Marwah. Sehingga kalau sa'i di luar tidak sah. Sa'i harus berada di bangunan tersebut. Ya, baik berlantai-lantai, lantai berapapun, maka bisa dikatakan sebagai sa'i. Isti'ab di dalam putaran, artinya tidak memotong putaran. Maka kalau seorang berjalan dari Bukit Safa ke Marwah, sebelum sampai ke Bukit Marwah sudah kembali ke Bukit Safa, maka putarannya tidak sah. Ya, jadi pada saat dia berangkat dari Safa ke Marwah, dia nggak potong kecuali harus sampai di atas. Sampai di atas baru diturun lagi. Ya, kalau dia cuma langsung putar balik doang, dia nggak sempat berada di sana, maka termasuk kategori memotong. Berarti dia harus sampai sana dulu. Utamakan dia harus sampai atas dulu, jangan langsung muter, tapi sampai atas dulu, sampai naik, maksudnya sampai di ujung gitu ya, baru muter balik. Kemudian dia mualah, artinya tidak memisahkan antara satu putaran dengan putaran lainnya, kecuali ada udur, misalkan seperti ke toilet atau seperti capek lelah istirahat sebentar atau sholat berjamaah.
Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang memang terkait dengan sa'i, di mana sa'i tidak harus dalam keadaan suci dari najis. Artinya seorang ketika sa'i terkena najis, ya, misalkan anaknya pipis, pada saat gendong anaknya pipis, kita nggak masalah untuk tetap lanjutin sa'inya, karena memang di antara syarat sa'i tidak harus suci dari najis. Misalkan kita menginjak, mohon maaf, kotoran burung misalkan, itu najis kalau kotoran burung, tapi tidak masalah untuk melanjutkan sa'inya. Berbeda dengan tawaf yang memang harus suci dari najis dan hadas kalau tawaf. Nah, makanya sa'i pun tidak masalah dilakukan dalam kondisi hadas besar maupun hadas kecil. Makanya seorang misalkan dia beres tawaf 7 putaran, kemudian ternyata keluar darah haid, itu hadas besar berarti kan? Gak masalah dia lanjutin sa'inya, karena dia sudah selesai tawaf. Ya. Sehingga seorang haid ketika dia nggak bisa sa'i, itu bukan gara-gara sa'inya, tapi gara-gara tawafnya. Karena sa'i nggak bisa dilakukan kecuali harus tawaf, gitu ya. Selesai tawaf, itu tidak harus tidak harus langsung mengerjakan sa'i. Jadi boleh istirahat terlebih dahulu, karena tidak ada langsung mualah. Boleh jadi rest dulu sebentar, baru lanjut lagi. Dan tidak ada syariat mengerjakan sa'i sunnah. Artinya kalau kita tawaf sunnah, tawaf yang bukan tawaf haji, bukan tawaf umroh, tawaf sunnah saja, yang tidak menggunakan kain ihram, yang mana dilakukan di momen umroh atau di momen haji, berarti kita tidak ada sa'i sunnah namanya. Hanya ada tawaf sunnah saja. Ketika sa'i pakaian ihramnya boleh disilangkan, sehingga bahu kiri tertutup dengan bahu kanan. Ini salah ya. Yang benar adalah tidak boleh terbuka. Jadi pada saat terbuka itu cuma tawaf saja. Nanti ini mungkin dicoret nih sama Mas, siapa namanya? Mas Abdurrahman ya. Mungkin dicoret nih poin kelima. Jadi yang benar itu pada dasarnya eh, kain ihram itu tertutup baik lengan maupun lengan kiri. Terbuka itu cuma saat tawaf saja. Adapun ketika sholat pada saat sholat biasa misalkan lagi tawaf kemudian kita mengerjakan sholat berjamaah ya, maka tertutup juga. Kemudian ketika sa'i juga tertutup kain ihramnya. Baru kebuka lengan kanan itu pada saat kita tawaf saja. Dan kemudian kita bertahalul rangkaian ibadah yang dilakukan tahallul sebagaimana yang dilakukan maka umumnya kalau wanita di hotel, kalau yang pria ke barbershop membayar 10 real. Dan baru dikatakan halak itu kalau dia mencukurnya dengan pisau. Artinya dia botak pelontos dengan pisau dikerok. Artinya kalau orang pakai mesin cukur doang itu nggak dikategorikan sebagai halak. Yang mana pahala halak lebih besar daripada pahala taksir. Pahala halaknya itu botak pelontos didoakan oleh Nabi SAW sampai 3 kali. Sedangkan untuk taksir, mereka yang cukur pendek, maka didoakan oleh Nabi SAW cuma sekali. Dan lebih utama halak daripada taksir. Karena memang rambut kita, setiap rambut yang tercukur, yang terpotong, nantinya akan menjadi cahaya di hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kemudian kita masuk ke Yaumut Tarwiyah. Yaumut Tarwiyah ini di tanggal 8 Zulhijjah. Kenapa dinamakan Tarwiyah? Dinamakan Tarwiyah itu pada dasarnya karena di hari tersebut orang-orang itu ngambil air minum. Persiapan untuk dibawa nanti pada saat dirinya berada di Arafah. Makanya Tarwiyah itu artinya adalah mengambil air. Harinya mengambil air gitu kira-kira. Dan seorang ketika dirinya mengambil air di Dzulhijjah, ya kalau sekarang udah sediain jadi nggak perlu lagi ambil air ya. Maka dia mengambil niat ihram dari pondokan. Kenapa kok ngambil niatnya di sini Ustaz? Kenapa kok nggak di tanah halal ngambil niatnya? Ya karena kita sudah melaksanakan umroh. Maka orang yang haji tamattu itu haji yang umroh dulu baru
haji. Karena haji ada tiga ya. Haji tamattu, haji qiran, sama haji ifrad. Kalau haji tamattu itu haji yang umroh dulu baru haji. Kalau haji qiran niat haji itu digabung dengan umroh. Kalau ifrad itu haji aja, umrohnya nanti. Iya. Itu kategori-kategori. Para ulama mengatakan yang paling bagus adalah haji haji apa? Tamattu. Sebagian lagi mengatakan yang paling bagus itu haji ifrad. Karena effort itu lebih. Dia harus harus keluar dulu kan, harus baru karena haji dulu baru habis itu umroh. Dan itu terpisah, ya, safarnya terpisah. Maka kalau bagi kita jemaah Indonesia yang umumnya tamattu nggak langsung haji, kita umroh dulu, maka kita nanti ihramnya itu dari hotel. Kita dari hotel. Umumnya hotel transit ya. Nanti di hotel transit, kemudian kita membaca kalimat talbiyah labbaik Allahumma hajjan. Allahumma hadhihi hajjatun la riya'a fiha wala sum'ah. Itu kalimat niat mengambil haji. Kalau sudah pernah haji dan mau badalkan keluarganya yang telah meninggal, maka boleh labbaik Allahumma hajjan an siapa sebutin namanya. Dengan tambahan an baru sebutin namanya. Kemudian Allahumma hadhihi hajjatun la riya'a fiha wala sum'ah. Ya Allah, ini haji yang tidak ada riya dan sum'ahnya di dalamnya. Itu ketika kita sudah menggunakan kemudian pakaian ihram kita ya di hotel kita, dan kita kemudian terlarang melakukan larangan-larangan ihram yang ada pada umroh juga sama. Dilarang pakai parfum, dilarang mencukur rambut, dilarang menggunting kuku, dilarang memakai penutup kepala bagi laki-laki, dilarang menggunakan niqab bagi perempuan, dilarang pakai sarung tangan bagi perempuan, dilarang berdebat, dilarang menikahkan, dilarang berburu dan macam-macam, masih banyak ya. Dan kita sudah hafal umumnya ya, larangan-larangan ihram itu seperti apa saja. Setelah itu kita mengucapkan kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Suara talbiyah ketika umroh akan berbeda rasanya ketika kita bertalbiyah untuk haji. Berbeda. Akan merinding sekujur tubuh mungkin ya. Karena environmentnya akan padat sekali orang-orang. Kemudian kalau umroh kan gelenggang ya. Kalau kita berada di keretanya agak lenggang. Ini haji luar biasa. Suasananya akan berbeda dengan talbiyah ketika kita bertalbiyah. Kemudian kita harus menghadirkan bahwa kalimat talbiyah itu kalimat artinya apa? Kita memenuhi panggilan dengan sukacita, antusias, dengan bahagia dan ingin dipanggil lagi. Itu arti kalimat talbiyah. Maka orang yang menghadirkan kalimat talbiyah harus menghadirkan perasaan ini. Jangan sampai dia malas-malesan, jangan sampai dia nggak bersemangat. Dia harus hadirkan dalam hati, ya Allah, di antara jutaan manusia yang hidup saat ini, bahkan miliaran manusia, saya yang kau pilih untuk engkau undang di tahun ini. Tuh, ya Allah, saya yang kau pilih padahal dosa saya banyak, ya Allah. Akan terfikirkan mungkin gitu ya. Dan itu semua baru kita rasakan nanti ketika di 8 Zulhijjah. Itu di hari terbaik, di langit terbaik, di tanah terbaik, kita mengucapkan kalimat labbaik Allahumma hajjan. Labbaik Allahumma hajjan. Terasa semua itu bahwa diundang itu adalah kebahagiaan yang melebihi segala-galanya, melebihi segala-galanya. Ya. Kemudian kita menuju Mina, dan di Mina di sana kita sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh qasar tanpa jamak. Yang bisa dikosor apa saja tadi? Yang bisa dikosor hanya zuhur, asar, dan isya. Dan ini tanpa dijamak ya, tanpa dijamak. Sehingga kita boleh nantinya sholat untuk dikosor. Karena memang itu sunnah justru. Sunnahnya Nabi SAW itu demikian. Nabi justru sholat di Mina itu dikosor. Ya, dikosor. Kemudian kita pada saat sudah berada di sana, kita sudah mulai uh, berangkat berangkat ke Arafah, berangkat ke Arafah.
di tanggal 9 Dzulhijjahnya untuk nantinya kita mendapati ke Arafah di siang hari tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, meskipun demikian, tarwiyah ini hukumnya sunnah, sehingga kita kalau dari hotel langsung ke Arafah itu sah-sah saja. Tapi eh, bagi kita ketika kita nginep di Mina itu lebih bagus, ya, lebih bagus. Dan tetap kita berbanyak bertalbiyah sekaligus juga baca zikir, zikir kepada Allah Ta'ala. Barulah tiba di hari Arafah. Yang mana hari Arafah ini adalah rukun. Rukun kita di dalam haji. Bahkan Nabi SAW mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu ya Arafah. Sehingga kalau haji, Arafahnya ketinggalan, ya udah nggak sah hajinya. Tidak dianggap sebagai haji. Tidak sah hajinya kalau dia ketinggalan Arafah. Jadi inti haji itu ya Arafah. Kalau yang lain-lainnya itu eh, dirinya masih bisa mengkodok, mengkodok. Kalau misalkan nggak bisa melakukannya, ya. Dan juga ada beberapa hal yang memang bisa dibayar dam. Tapi kalau Arafah nggak bisa, karena Arafah itu terbatas waktunya. Tanggal 9 dari ba'da zuhur sampai sampai maghrib. Dia harus menghadirkan jasadnya di sana, tubuhnya di sana, ruhnya dan jasadnya berada di sana di Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah ba'da zuhur. Maka ketika kita ke sana berangkat memperbanyak kalimat talbiyah, ya, kalimat talbiyah. Kemudian kita juga nantinya mendengarkan mendengarkan khutbah di Arafah, khutbah di masing-masing tenda. Itu nanti akan ada khutbahnya yang dilakukan pada dasarnya eh, sebelum sholat zuhur nantinya, ya, sebelum sholat zuhur. Jadi khutbah dulu, kemudian baru adzan, kemudian baru iqamah. Setelah itu sholat zuhur 2 rakaat. Sholat zuhur 2 rakaat, lalu qomat lagi, kemudian sholat asar. Artinya berarti sholat zuhurnya itu di jamak qasar dengan asar di hari Arafah, ya, di jamak qasar. Kemudian memperbanyak zikir di sana, ya. Dan kita hendaknya juga apa namanya berbanyak la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Ya, memperbanyak. Dan kalau kita berada di sini, ya, berada di sini di Jabal Rahmah, maka pastikan kita ini menghadap kiblat. Doanya kalau kita berdoa menghadap kiblat, bukan menghadap Jabal Rahmahnya. Jadi orang salah kebanyakan di sini, ya. Ini orang mana menghadap Jabal Rahmah, padahal kiblatnya ke sana. Kiblatnya ini ke sana, ke arah Ka'bah. Ada tulisan di situ kiblat itu ke sana gitu, bukan ke arah gunung. Makanya pastikan pun kita pada saat berdoa di Madinah terutama juga itu nggak boleh menghadap makam Nabi SAW. Hadapnya ke kiblat, bukan ke makam Rasulullah SAW. Karena doa itu ya ke kiblat itu, bukan ke arah manapun. Dan ketika di Arafah juga eh, kita hendaknya tetap berzikir, tetap meminta. Kalau sudah lelah, baca lagi doanya. Makanya ini inti daripada doa. Jangan sampai justru malah tidur. Meskipun kalau sudah lelah sekali nggak masalah istirahat. Tapi saya sarankan kita maksimalkan kekuatan karena di sini justru puncak doanya diterima. Puncak doanya diterima. Betapa banyak jutaan manusia yang berdoa di sini dijabah oleh Allah Ta'ala. Dijabah. Cash langsung. Cash langsung. Saya sering banget dengar cerita orang yang dia begitu doa di Arafah dikabulkan di titik, dibayar langsung kontan sama Allah Ta'ala. Di Arafah. Di Arafah. Ya entah itu pengen minta orang tuanya dapat hidayah, akhirnya orang tuanya nelpon masuk Islam. Minta anaknya sembuh, ternyata ditelepon anaknya dari rumah sembuh. Di Arafah. Ini doa-doa yang mustajab sekali nih. Sayang sekali kalau di Arafah justru kita malah tidur. Sayang sekali. Sayang sekali kalau di Arafah justru kita malah ngobrol, sayang sekali. Jadi maksimalkan dengan zikir, maksimalkan dengan doa. Doa apa saja Ustaz? Doa yang paling baik adalah doa minta hidayah. Kalau berdoa ya, doa minta ya Allah beri saya hidayah ya Allah. Ya Allah beri saya petunjukmu ya Allah. Saya beri saya taufik ya Allah. Kemudian doa minta diampuni dosanya. Ya Allah ampuni dosa saya. Ya Allah. Karena sepanjang hari, siang dan malam kita ini berdosa. Siapa di sini nggak apa nggak ada yang berdosa. Semua berdosa. Kemudian juga kita memohon agar dimasukkan ke dalam surga.
Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga, jauhkan saya dari neraka. Allahumma inni as'aluka jannah wa a'udzubika minan nar. Memohon keselamatan dunia dan akhirat, memohon agar ditetapkan di atas istiqamah dan mentaatinya, memohon juga atas dipertahankan atau ditetapkan kenikmatan Islam dan iman. Ya. Ini doa-doa yang banyak diucapkan harusnya adalah doa-doa di dalam Quran. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana ighfir lana dzunubana, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana, dan seterusnya. Masih banyak doa-doa lainnya, tapi itu harusnya kita menghafal. Nah, inilah doa yang paling baik diucapkan. Kata Nabi SAW, khairu doa, doa yaumi Arafah. Sebaik-baik berdoa adalah doa di hari Arafah. Jadi, waktu paling baik untuk berdoa dan tempat paling baik untuk berdoa adalah hari Arafah di Arafah. Jadi, makanya saya sering bilang, pada saat jemaah-jemaah umroh, itu kan rata-rata eh, biasanya mengunjungi Arafah kan. Saya bilang, Bapak Ibu kalau doa sekarang nggak ada keistimewaannya. Doa di Arafah itu nggak ada keistimewaannya. Kalau sekarang, saya bilang. Baru istimewa itu kita lakukan di 9 Dzulhijjah. Di hari Arafah, di tempat Arafah. Nah, itu 9 Dzulhijjah. Apa yang diucapkan? Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Dan sebaik-baik doa yang aku ucapkan olehku dan oleh nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa demikian. Karena ini doa yang akan memustajabkan semua permintaan kita. Kemudian Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, kita pada saat sudah matahari terbenam di hari Arafah, kita sudah mulai nantinya bergerak menuju Muzdalifah. Jadi berangkat dari Arafah menuju Muzdalifah. Berjalan ataupun nanti naik bus. Dan kita insya Allah ada busnya ya. Ada busnya. Dan kita nanti menuju Muzdalifah. Kemudian di sana nanti tidak ada tenda. Jadi gimana? Ya beratapkan langit. Beratapkan langit. Ya, ada karpet. Dan di sana nanti sudah mulai kita sholat maghrib dan isya di jamak qashar gitu. Dan bermabit. Bermabit itu tidur, bermalamkan di sana sampai subuh itu lebih baik. Atau minimalnya adalah mu'dzamul lail. Mu'dzamul lail itu mayoritas malam. Ya, mayoritas malam. Sehingga sekadar minimal malamnya itu, misalkan malam itu 10 jam, berarti dia 5 jam di sana. Ya. Kemudian dia berangkat menuju Mina dalam keadaan sudah membawa kerikil-kerikil yang akan digunakan untuk melempar jumroh Aqabah di besoknya. Meskipun setahu saya kalau haji Foroda itu dapat kerikilnya, udah dikasih, ya, udah dikasih. Jadi tinggal dipakai aja, nggak usah nyari-nyari lagi. Kemudian kita berjalan cepat ketika melewati Wadi Muhassir, ya, karena itu salah satu tempat yang mana dahulu Abraha pernah diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sana. Maka salah satu tempat yang diazab sehingga kita nggak berlama-lama melewati Wadi Muhassir, ya. Dan setelah itu kita menuju Mina. Sehingga ketika seorang berada di Muzdalifah, dia melakukan wajibul haji atau kewajiban haji. Yang mana ketika seorang tidak bermabit di Muzdalifah, dirinya wajib membayar dam. Tetapi haji tetap sah. Haji tetap sah tapi wajib membayar dam. Dikarenakan bermabit di Muzdalifah termasuk salah satu kewajiban. Tapi menurut Allah Subhanahu wa taala ini kurang jumrah, cuma Aqabah doang. Jumrah Aqabah dilakukan di tanggal 10 Dzulhijjah. Iya, kita melemparnya di waktu duha sebelum zawal, dan inilah bentuk daripada pelemparan jumroh itu. Jadi pelemparan jumroh itu kita bisa melakukan di tanggal 10 Dzulhijjah itu beberapa agenda, ya. Yang pertama kita melempar jumroh, yang kedua adalah tahallul, yang keempat adalah tawaf ifadah. Adapun kurban itu boleh saja bagi jemaah haji, tapi tidak wajib, bukan termasuk rukun.
ya, untuk kurban. Jadi jemaah haji tidak wajib kurban, tapi hadyu ya. Jadi hadyu dikhususkan bagi mereka yang haji tamattu', ya. Itu salah satu namanya hadyu, bukan kurban tapi ya definisinya. Beda, hadyu dengan kurban itu berbeda. Atau dam yang kita lakukan tadi, bentuknya hadyu atau dam itu pada dasarnya sama. Ya, bentuknya bagi mereka yang haji tamattu' itu dilaksanakan oleh orang nanti, bukan kita ya. Karena kan kita sudah membayar sejumlah uang, nanti orang yang proses mengenai penyembelihannya. Kita hanya tinggal memaksimalkan tiga ini saja: melempar jumrah akobah, kemudian tahallul, mencukur gundul, kemudian tawaf ifadah, ya, atau dilakukan juga plus tambahan sa'i. Itu juga termasuk satu rangkaian, ya. Tawaf dan sa'i itu satu rangkaian. Sehingga nomor 1, 2, 3, 4 ini nggak masalah kalau nggak urut, ya. Jadi boleh yang mana dulu, serah. Boleh tawaf ibadah dulu, boleh cukur dulu, boleh melempar jumrah dulu, nggak masalah. Dan tawaf ifadah setelah melempar, kalau kalau jika tawaf ifadahnya setelah kita melempar jumrah, maka eh, apa namanya, usahakan usahakan kita pada dasarnya bisa menggabungkan dua dulu, sehingga nantinya ketika tawaf itu sudah dalam keadaan bisa menggunakan pakaian, ya. Meskipun tawaf ifadah itu boleh nanti ditunda sampai sebelum pulang, boleh. Tapi memang ada larangan karena kita belum tahlul tsani. Tahlul ada dua ya. Tahlul itu tahlul awal, tahlul tsani. Tahlul awal ketika mengerjakan dua dari yang tiga. Kalau tahlul tsani ketika mengerjakan tiga dari yang tiga. Maka kalau seorang sudah mengerjakan dua dari yang tiga, tapi belum tawaf ifadah, ditunda sampai sebelum pulang, maka nggak masalah, berarti dia nanti menundanya. Hanya saja nanti dirinya mengharuskan eh, dirinya untuk bisa ingat, ya, untuk bisa melakukan tawaf ifadah. Jangan sampai lupa, karena tawaf ifadah salah satu rukun di dalam haji. Rukun di dalam haji. Dan setelah mengerjakan dua dari melempar jumroh atau cukur atau tawaf, maka bebas dari larangan ihram. Kecuali jima. Jadi jima itu baru bisa dilakukan bagi suami istri, mohon maaf sekali, ketika melakukan tahallul tsani. Tiga dari yang ya, melempar jumroh, cukur, atau tahallul, dan tawaf ifadah. Barulah bebas semua dari larangan-larangan ihram. Larangan ihram. Dan ketika kita sudah melaksanakan tiga yang tadi, maka kita sudah bisa nantinya bermalam di Mina di 11, 12, 13. Jadi rangkaian haji paling lama itu ya berada di mana? Di Mina. Itulah kenapa di Mina ini berebutan tenda-tendanya. Karena emang kondisi di mana kita paling lama itu di Mina. Di tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Boleh sampai 12 saja, boleh juga lanjut sampai 13. Kalau sampai 12 saja namanya nafar awal, kalau sampai 13 namanya nafar tani. Nafar tani. Dan ketika seorang bermalam di sana, maka dirinya ketika apa ba'da zuhur, ketika mulai zawal tergelincir matahari, maka dirinya melempar jumroh sughra, wusta, dan aqabah. Ya, masing-masing dilemparkan ke sana, sehingga total daripada batu yang terlemparkan itu dari jumroh aqabah di tanggal 10 tadi sama ketiga ini, ya, sughra, wusta, dan kubra, maka totalnya adalah 70 batu. 70 batu yang dilemparkan. Dan kemudian kita setelah kita berada di Mina, dan Mina ini bermalamnya wajib hukumnya ya. Jadi jangan sampai kita di Mina tidak bermalam, atau banyak sekali yang mereka itu karena nggak dapat tenda akhirnya cuma di mobil doang. Itu memang akhirnya nggak bisa nggak sempurna ya, gara-gara cuma keliling-keliling doang, ya, keliling-keliling Mina saja, tapi mereka nggak berada di dalam Minanya, ya. Tapi para ulama mengatakan bahwa Mina yang jadid itu sah, karena kondisi Mina kan semakin banyak sekarang, bahkan
Setahu saya juga mau dibuat hotel di situ, hotel sementara, sehingga nantinya bukan tenda-tenda seperti ini, tapi nantinya akan hotel bentuknya yang menampung banyak daripada jemaah haji, insyaallah taala. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara wajibul haji berikutnya itu adalah tawaf wada. Tawaf wada ini termasuk salah satu kewajiban atas haji. Kewajiban atas haji yang memang dia wajib dilakukan, hanya saja memang dia ketika tidak bisa dilakukan, dia wajib bayar dam. Tapi tidak wajib bagi wanita haid. Sehingga tawaf wada ini hanya dilakukan bagi orang-orang yang mana mereka melakukan haji. Tidak ada tawaf wada pada umroh. Adanya tawaf sunnah pada umroh. Adapun pada haji maka tidak ada. Baik. Mungkin itu secara ringkas daripada rangkaian apa namanya, rangkaian manasik kita pada kesempatan kali ini. Sekiranya Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, maka kami persilahkan. Allahu a'lam. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Baik Bapak Ibu, seperti tadi yang Ustadz sampaikan, apabila ada Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait bab manasik haji, kami persilahkan. Langsung open mic saja Bapak Ibu. Atau kalau malu-malu bisa lewat chat, apa-apa, silahkan. Baik, Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Manfaatkan kesempatan kita di malam hari ini Bapak Ibu untuk bertanya seputar bab manasik haji Bapak Ibu. Sepertinya jelas ini Ustadz, jamaah tidak ada yang bertanya Ustadz. Ya, nanti insya Allah kan juga ada manasik offline ya. Ya, Jadi mungkin betul, betul. pertanyaan belum pop up sekarang, nanti nggak apa-apa dipersiapkan untuk manasik offline-nya. Dan insya Allah kita pun akan repeat lagi materi yang telah kita pelajari selama beberapa pertemuan, sehingga nantinya nggak masalah untuk bisa kita Nah, ini ada pertanyaan Ustadz lewat lewat chat Ustadz. Ustadz, untuk di Mina dan Musdalifah, apakah pria wanita dipisah tempat tinggalnya? ya. Ini berkenaan dengan teknis, mungkin nanti dijelaskan oleh Mas Biko. Baik, baik. Ya, kalau untuk di Mina itu kami pisahkan Bapak Ibu, tapi dia dalam satu tenda yang sama seperti itu. Kemudian di Musdalifah semuanya bercampur Bapak Ibu. Jadi kalau di Musdalifah karena tadi Ustadz juga sudah sampaikan dalam ilustrasi yang via gambar tadi, nampaknya seperti itu Bapak Ibu realitanya. Jadi kita semua campur baur, namun tentunya nanti ya kita tetap upayakan agar tidak berkhawat Bapak Ibu. Seperti itu gambarannya. Nah ini ada lagi Bapak Ibu. Nah ini penting Ustadz, pertanyaannya bagus banget ini Ustadz. Ustadz, apakah ciri haji seseorang mabrur? Ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Ciri-ciri mabrur itu tidak terlihat ketika di tanah suci. Artinya orang nih mabrur itu nggak kelihatan pada saat dia dia tawafnya khusyuk, dia sa'inya bagus, dia lempar jumrohnya konsisten dan sebagainya. Itu tidak terlihat dari situ. Jadi tidak terlihat dari situ saja, tapi terlihat dan tercermin pada saat pulang ke tanah air. Adakah perubahan dari sikap dan amalan kita ketika kita pulang ke tanah air? Adakah perubahan akhlak menjadi lebih baik, kata-kata menjadi sopan, tuturnya menjadi lembut, kemudian tidak mudah marah lagi, menjadi lebih sabar, rendah hati, jujur, dan santun ya, rendah hati, tidak sombong dan sebagainya. Kemudian ada yang kedua, ciri-cirinya itu biasanya dia melakukan ketaatan secara konsisten. Dia pulang dari haji, dia semakin rajin ibadahnya,
sholat tepat waktu, tidak mendengarkan azan kecuali sudah berada di dalam masjid, membaca Quran konsisten, berzikir, mengamalkan perkara-perkara sunnah, sebelumnya merokok tidak lagi merokok lagi, habit-habit buruknya udah nggak ada. Ya, yang ketiga tuh salah satunya adalah meninggalkan dosa-dosa dan maksiat yang lama. Artinya meninggalkan habit-habit buruk yang sebelumnya dilakukan. Sebelumnya misalkan telat bangun subuh, terus udah nggak lagi. Sebelumnya ngerokok udah nggak lagi. Sebelumnya ngapain? Sebelumnya suka menghabiskan waktu tidak bermanfaat dengan tontonan-tontonan tidak bermanfaat, sekarang tidak lagi. Jadi dia dibuat tidak suka dengan hal yang tidak bermanfaat. Dia dibuat suka hanya dengan ketaatan. Kemudian lebih senang dermawan, suka bersedekah, ya. Karena rezeki yang Allah bawa kan Allah ganti. Akhirnya nanti akan datang rezeki-rezeki dan sebagainya. Dan hatinya tenang, qanaah gitu ya. Sekaligus juga dia nggak pengen punya konflik sama manusia. Jadi kalau orang pulang haji justru semakin banyak musuh dari kalangan manusia, nah itu dipertanyakan sama berurannya. Dia lebih mudah maafkan, ya udahlah. Kalau misalkan ada hak sedikit, 1 jengkal, 2 jengkal tanah yang udahlah nggak usah diperbutin misalkan. Ya meskipun memang dia boleh-boleh saja menuntut haknya, tapi bagi dia, dia nggak pengen banyak banyak apa namanya menuntut di dunia. Dia lebih senang menuntut di akhirat nanti, gitu kira-kira. Ya. Dan dia semakin merasa kecil di hadapan Allah Taala, semakin tawadhu, semakin dan dia nggak ada perasaan pengen dipanggil haji. Ya, nah itu tuh salah satu menurut tuh dia, wah nih udah pulang haji nih ntar panggil Pak Haji nih, alhamdulillah. Sama sekali nggak pengen punya panggilan itu bahkan. Ya, jadi bahkan nolak kalau dipanggil Pak Haji, mohon maaf saya nggak mau. Gitu. Misalkan seperti itu ya. Itu salah satu ungkapan saja. Meskipun di masyarakat terkadang kita udah berusaha menutupi, dipanggil Pak Haji juga, dipanggil Bu Hajah juga. Tapi biasanya dia nggak punya pengen perasaan ingin dipanggil itu. Ya. Adapun lumrah panggil masyarakat lumrah saja. Tapi dia nggak berharap dipanggil demikian, kira-kira demikian lah. Allah alam. Semoga Allah mudahkan kita untuk mendapatkan haji yang mabrur. Allah alam. Amin, Allahumma. Ustadz, izin terkait ini sepertinya nanti akan ada bab tersendiri, Ustadz. Karena kalau saya visualisasikan, anggap kita haji di usia 50 tahun. Kita kan nggak tahu kapan kita meninggal. Nah, kelanggengan mabrur kita itu bagaimana mempertahankannya gitu ya. Kemudian iman ini kan naik turun, Ustadz, ya kan. Menjaga kemabruran itu juga penting. Mungkin nanti izin Ustadz ada bab tersendiri nih, kiat-kiat menjaga kemabruran haji. Jadi Bapak Ibu semua nantikan seri Zoom kami berikutnya terkait beberapa tema-tema terkait haji kita ya Bapak Ibu semua ya. Izin Ustadz, ada pertanyaan lagi Ustadz lewat chat ini. Assalamualaikum Ustadz. Untuk yang berhaji tidak wajib kurban, bagaimana metode pelaksanaan hadyu? Nah ini Ustadz, saya jelaskan sedikit Ustadz ya, sebelum ke antum ini. Allah, Untuk hadyu Bapak Ibu semua nanti kami yang memfasilitasi Bapak Ibu. Jadi biasanya untuk biaya hadyu itu antara 600 SAR Bapak Ibu. Nanti bisa dibayarkan menjelang keberangkatan Bapak Ibu. Nanti akan kami jelaskan teknisnya. Jadi intinya pelaksanaan hadyu nanti difasilitasi oleh kami. Nah, namun biayanya itu belum termasuk Bapak Ibu di paket yang Bapak Ibu bayarkan. Nah, itu penjelasan dari kami terkait teknisnya Bapak Ibu. Nah, kalau yang tadi terkait hadyu dan kurban, mohon tambahannya Ustadz. Mungkin ada jamaah yang belum jelas ya Ustadz ya. Ya, ya. Jadi perlu diketahui ya bahwa orang yang berhaji itu nggak ada kurban. Orang yang berhaji itu hadyu, bukan kurban. Dan kurban berarti bagi orang yang tidak berhaji atau yang sedang tidak berhaji. Dan kurban itu berbeda dari sisi penamaan sebenarnya. Kalau kurban itu pada dasarnya tidak terikat dengan ibadah haji, kalau hadyu terikat dengan ibadah haji, gitulah kira-kira. Jadi dari sisi perbedaan istilah saja, istilah penamaan saja berbeda gitu ya. Dan hadyu terkait dengan haji tamattu dan qiran. Sehingga kalau ada orang hajinya ifrad, dia nggak wajib hadyu. Dia hanya wajib bagi orang yang hajinya tamattu, haji dulu apa umroh dulu baru haji, atau haji yang digabungkan dengan umroh, itu wajib hadyu. Sehingga sebenarnya udah di ini ya, apa namanya, udah diurusin sama pihak travel nanti ya. Ya saja tadi biayanya tadi udah dikasih tahu 600 SAR. Kalau di Arab Saudi itu ada layanan resmi ya, untuk memfasilitasi penyembelihan hadyu itu udah ada. Jadi jemaah haji itu sebenarnya beli kupon, nanti panitia mengatur pembeliannya ya, atau travel yang mengatur pembeliannya, pendistribusian dagingnya hingga memastikan sahnya ibadah. Sehingga namanya itu adhahi kalau nggak salah, adhahi, al-adhahi, ya betul. Eh, dan penyembelihan itu dilakukan pada saat
setelah melempar jumrah Aqabah. Jumrah Aqabah tadi kan dilemparkan pada saat tanggal 10 Dzulhijjah Ya. waktu duha ya kan. Nah, di hari itu juga itu mereka yang menjadi tim Adhahi menyembelih gitu. Jadi kita nggak perlu lagi menyembelih. Kita hanya tinggal fokus tadi cukur rambut dan tawaf ifadah gitu ya. Bahkan boleh dilakukan hingga tanggal 13 Dzulhijjah. Selama hari tasyrik itu masih boleh. Sebelum matahari terbenam ya. Dan distribusinya pada pemerintah itu distribusikan kepada apa namanya? Kepada fakir miskin, kepada kepada apa namanya? Mereka yang membutuhkan dan boleh juga dibawa pulang sebenarnya kalau misalkan nggak ada nggak perlu. Memang ada sunnah untuk dimakan sedikit, ada sunnah ya, tapi kemungkinan tidak ya. Kita makan dan kalau kita nggak mampu beli hadiu memang ada dendanya karena Allah Taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah di ayat 196 ya, faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Kalau kalian nggak menemukan atau nggak mampu untuk beli hewan hadiu, maka bagi kalian itu puasa 3 hari ketika di tanah suci dan 7 hari ketika pulang ke rumah. Ya, seperti itu. Wallahu alam. Baik, alhamdulillah jelas ya Bapak Ibu ya terkait hadiu, kemudian apa bedanya hadiu dengan kurban Bapak Ibu ya. Seperti itu. Kemudian ada lagi Ustadz, ini pertanyaan via chat Ustadz. Ustadz ingin mengetahui tentang wudhu. Apakah setiap batal harus wudhu? Ya, tentu saya yakin ini bertanya dalam konteks haji ya, maksudnya ya. Jadi kita harus tahu bahwa ibadah-ibadah yang ada kewajiban untuk wudhu dalam rangkaian ibadah haji itu hanya tawaf, ya, baik tawaf ifadah, kudum, wada, dan juga sholat, sholat, sholat fardu, sholat sunnah, itu hanya itu saja. Sisanya nggak ada kewajiban wudhu. Sehingga lempar jumroh nggak harus suci dari wudhu. Nggak harus suci dari hadas. Kemudian sa'i nggak harus suci dari hadas. Di Arafah nggak harus suci. Di Musdalifah begitu pula. Tapi untuk dua ini saja, ketika kita tawaf, ketika kita sholat, itu wajib wudhu. Artinya kalau nggak wudhu nggak sah tawafnya, nggak sah sholatnya gitu ya. Maka dari sa'i, lempar jumroh, buku fi Arafah, kemudian di Muzdalifah, di Mina, di tempat-tempat yang tidak ada kewajiban wudhu, maka kita nggak masalah kalau tidak berwudhu. Tetapi kalau wudhu lebih utama tentunya, karena lebih mudah untuk nantinya sholat sunnah lebih mudah, lebih khusyuk biasanya demikian. Tapi tidak wajib. Memang kalau misalkan kita mau bisa wudhu nantinya biasanya siapkan botol, botol kecil nggak masalah. Jadi nggak nantinya begitu batal, begitu buang angin bisa wudhu pakai air sedikit tuh bisa. Ada tata caranya wudhu ya. Yang jelas di beberapa bagian yang harus mengalir kita alirkan air, tapi di beberapa bagian yang cuma sekedar basah kita tempelkan doang basah. Seperti di kepala atau di rambut itu cuma ditempelin doang. Artinya nggak harus mengalir air. Tapi kalau di wajah, di tangan, di kaki itu harus mengalir air. Meskipun sedikit tapi sah seperti itu ya. Dan tentu kalau batal ya harus wudhu lagi. Tadi untuk sholat dan untuk tawaf harus wudhu lagi. Tapi untuk yang lain tidak perlu. Wallahu alam. Baik, alhamdulillah saya lanjut Ustadz. Ada lagi pertanyaan Ustadz. Izin bertanya, untuk besok mengambil nafar awal atau nafar sani? Dan untuk keberangkatan tanggal berapa Pak? Terkait rencana cuti. Ini izin saya bantu jawab Ustadz ya. Untuk kami, Wafdullah Group, insya Allah akan komitmen mengambil nafar sani Bapak Ibu. Jadi kita keluar dari Mina itu di tanggal 13 Zulhijjah di sore hari. Itu gambarannya. Kemudian untuk acuan keberangkatan, insya Allah ini untuk estimasi tadi Pak Abdurrahman sudah sampaikan Bapak Ibu, insya Allah kita akan berangkat, ini mudah-mudahan Bapak Ibu ya, semoga Allah berikan kemudahan di tanggal 25 Mei 2025 Bapak Ibu. Seperti itu gambarannya, namun terkait hal ini Bapak Ibu tentunya fleksibel, nanti akan kami sampaikan menyusul dengan juknis yang final seperti itu. Jadi nanti akan ada sesi kembali terkait juknis pelaksanaannya seperti itu. Nah, saya lanjut lagi Bapak Ibu. Ini Ustadz ada pertanyaan Ustadz. Ustadz, apa saja hal yang sering dilakukan oleh jamaah haji dan banyak dianggap benar, padahal amalan tersebut tidak ada dalilnya atau masuk ke dalam bid'ah? Mohon arahannya Ustadz.
Ustadz, apakah standby Ustadz? Standby, standby. Ini tadi suara saya yang sinyal saya apa? Kayak sinyal saya ya, yang kurang jelas sih tadi. Sepertinya Ustadz. Iya, Saya bacakan lagi Ustadz pertanyaannya. iya. Ini saya baca juga. Ya, Silakan. saya udah baca. Oh iya, benar sinyal saya ternyata yang nggak stable. Ya, beberapa amalan yang dilakukan oleh jemaah haji sebagian di antara mereka yang dianggap benar tapi tidak memiliki dalil, eh atau dalam kategori lain adalah bid'ah. Pertama, mereka mengadakan acara-acara tahlilan, yasinan atau membaca berjanji dan sebagainya sebelum berangkat ke tanah suci, sehingga walimah safar itu sebenarnya baru dilaksanakan pada saat pulang bukan berangkat. Kemudian mengumandangkan azan ketika selepas berangkat pergian haji. Jadi pas mau berangkat azan dulu, itu juga enggak. Ya, apalagi kalau di daerah-daerah itu jemaahnya ditaruh seperti pengantin kemudian salam-salaman gitu ya. Itu sebenarnya nggak perlu ya. Kemudian eh, apa namanya, harus berziarah dulu sebelum berangkat. Dia sebelum berangkat tuh ziarah dulu ke makam-makam wali, makam-makam orang soleh, ya. Eh, Kemudian pamitan ke kuburan-kuburan dulu orang tua, pamitan ke orang tua yang udah meninggal, pamitan ke kuburan-kuburan mereka supaya dapat kelancaran dan sebagainya. Itu kalau dilakukan sebelum berangkat, kalau dilakukan sebelum berangkat, ya. Kalau pada saat tawaf misalnya, pada tawaf banyak ya tawaf, dia dia sholat tahiyatul masjid. Nah, tahiyatul masjid itu bukan termasuk salah satu sunnah ya pada saat kita mau tawaf tawaf haji atau tawaf sunnah ya. Kemudian dia mengangkat dua tangan untuk mengusap Hajar Aswad. Jadi tangan keduanya diangkat untuk mengusap Hajar Aswad dan mengkhususkan doa-doa tertentu yang tidak ada dalilnya. Kemudian dia juga mengusap-ngusap daripada makam Ibrahim. Ya, pada saat Arafah misalnya dia eh, tawaf di Jabal Rahmah. Nah, dia putar di Jabal Rahmah di tawaf. Atau berdoanya menghadap Jabal Rahmah. Itu juga salah satu kesalahan. Ya. Dan juga meninggalkan Arafah sebelum matahari terbenam. Itu juga nggak boleh. Salah satu apa namanya, banyak yang dilakukan ya. Jadi kita baru meninggalkan Arafah itu setelah matahari terbenam. Ketika di Muzdalifah apa saja kesalahannya? Dia cuma sekedar lewat Muzdalifah doang, tapi nggak sempat nginep. Nah, itu juga salah satu kesalahan. Kemudian juga eh, pas datang itu malah sibuk dengan ngambil batu kerikil, bukan sibuk bermabit ya, atau sibuk membaca doa atau zikir. Dia malah sibuk nyari kerikil gitu ya begitu datang. Dan ketika melempar jumroh juga kesalahannya salah satunya adalah dia membaca zikir tertentu atau bacaan tertentu selain tadi takbir. Ya, kita tahu bahwa ketika kita bermabit di Musdalifah, kita cuman afan, kita melempar jumroh, setiap kelemparan itu kita bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuman takbir doang, nggak ada bacaan lain. Ya. Dan banyak juga kesalahan melemparnya bukan dari batu tapi kayu, itu nggak sah. Jadi sahnya itu cuman batu, kayu, kemudian Sendal. sendal, nah, itu nggak bisa tuh. Sendal gimana ya? Kita mengambil sendal ya. Itu nggak bisa, itu nggak boleh ya. Kemudian juga terkait dengan hadyu itu biasanya mereka menyembelih hadyunya itu sebelum tanggal 10. Misalkan tanggal 9, tanggal 8 dan sebagainya. Tapi karena kita diurusin ya, sehingga kita percaya bahwa itu amanah. Disembelihnya sudah pasti setelah atau pada saat 10 Zulhijjah ya. Dan apa namanya, masih banyak sebenarnya ya, apa namanya, hal-hal yang menyelisih syariat atau dalam tanda kutip bid'ah yang dilakukan oleh sebagian jemaah. Maka kita berusaha sama-sama itu mengenalinya dengan tujuan untuk menghindarinya gitu ya. Karena sebagaimana hadis dari Hudzaifah bin Yaman, kata beliau, "Araftu syarra la li syarri lakin li tawqih." Aku mengetahui keburukan bukan untuk diamalkan tapi untuk menghindarinya gitu ya. Allah alam. Baik, Alhamdulillah. Bapak Ibu, ada yang masih ingin bertanya, Bapak Ibu? Ini lumayan banyak nih pertanyaan kita di malam hari ini. Alhamdulillah, Bapak Ibu. Kami persilakan Bapak Ibu yang mau bertanya langsung juga silakan.
atau boleh lewat chat juga boleh, silahkan. Insya Allah kita manasik offline bulan Syawal ya, Pak Miko ya. Insya Allah. Baik, baik. Alhamdulillah. Insya Allah ya, nanti akan kami sampaikan menyusul Bapak Ibu ya terkait manasik offline-nya. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang masih ingin bertanya, Bapak Ibu? Ini kita sudah jam 21.22, Bapak Ibu. Alhamdulillah, sepertinya khalas nih Ustadz nih. Alhamdulillah ya Ustadz. Baik Ustadz, ada kalimat penutup Ustadz untuk pertemuan kita di malam hari ini Ustadz. Ya, karena manasik secara online ini sudah selesai, saya mengharapkan Bapak Ibu nanti ketika offline bisa menghadirkan lagi hatinya, ilmunya yang sudah dipelajari selama beberapa pertemuan ini, dan kita berharap juga nantinya bisa dalam keadaan sehat walafiat sampai nanti menjelang hari H, Allah sehatkan tubuh kita dan Allah beri kita taufik untuk terus berada di atas keimanan Islam dan Sunnah, dan kita mohon terus kepada Allah Ta'ala untuk memberikan inayahnya dan taufiknya sehingga kita bisa berhaji, mendapatkan pahala yang mabrur, mendapatkan surga Allah, diampuni dosa-dosanya dan diangkat derajatnya. Maka saya titip pesan kepada Bapak Ibu sekalian, dalam perjalanan kita menuju haji ini, maka kondisikan selalu hati kita dalam ketaatan, jangan berbuat kemaksiatan, sekaligus teruslah untuk beristighfar, berbanyak beristighfar hingga kita berada di sana nantinya, karena kan itu salah satu hal penolong yang bisa kita lakukan, prepare sebelum kita berangkat ke tanah suci. Mungkin demikian yang kami sampaikan. Semoga Allah berkahi dan Allah mudahkan perjalanan kita hingga selesai daripada rangkaian ibadah haji nantinya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Abdurrahman Zahir Hafizahullah Ta'ala atas isi pengisian materi manasik di malam hari ini. Baik Bapak Ibu, demikian perjumpaan kita di malam hari ini Bapak Ibu. Insya Allah nanti setiap bulannya Bapak Ibu, ini waktu insya Allah sudah tidak lama lagi Bapak Ibu, 3 bulan lagi efektif Bapak Ibu. Jadi semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran bagi Bapak Ibu semua khususnya dan bagi kita semua. Dan tadi beberapa nasihat dari Sewa Abdul Group, Pak Abdurrahman, mohon juga bisa Bapak Ibu laksanakan ya, jaga kesehatan, mulai olahraga rutin Bapak Ibu. Kenapa? Karena haji banyak sekali jalan kaki Bapak Ibu. Jadi mulailah dibiasakan dari hari ini lah Bapak Ibu. Mulai dari hari ini secepatnya Bapak Ibu mulai dicicil olahraga dan lain-lain agar nanti ketika di puncak haji kita semua Allah berikan kemudahan, sudah terbiasa. Seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Alhamdulillah demikian kita akhiri pertemuan kita di malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.